Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gianluigi Bremling, Stambuk F5519073. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan resume yang telah saya buat. Yang pertama, BNB, Branch and Bound. Algoritma Branch and Bound merupakan sebuah teknik algoritma yang secara khusus mempelajari bagaimana caranya memperkecil search tree menjadi sekecil mungkin. Branch and Bound terbagi menjadi dua langkah, yaitu branch yang artinya membangun semua cabang tree yang mungkin menuju solusi. Lalu bound yang artinya menghitung node mana yang merupakan active node atau inode dan node mana yang merupakan dead node atau dnode dengan menggunakan syarat batas constraint. Branch and Bound memiliki 3 teknik, yakni 1. FIFO BNB. Teknik ini menggunakan bantuan QW untuk perhitungan BNB secara first in, first out. Yang kedua, LIFO BNB. Teknik ini menggunakan bantuan stack untuk perhitungan BNB secara last in, first out. Yang ketiga ada least cost BNB. Teknik ini menghitung cost setiap node yang memiliki cost paling kecil dikatakan memiliki kemungkinan paling besar menuju solusi. Algoritma BNB. Yang pertama, masukkan simpul akar ke dalam antrian key. Jika simpul akar adalah simpul solusi, maka solusi telah ditemukan, lalu berhenti. Yang kedua, jika key kosong tidak ada solusi, maka berhenti. Yang ketiga, jika key tidak kosong, pilih dari antrian key simpul I yang mempunyai paling kecil. Jika terdapat beberapa simpul I yang memenuhi, pilih salah satu secara sembarang. Keempat, jika simpul I adalah simpul solusi, berarti solusi sudah ditemukan. Berhenti. Jika simpul I bukan simpul solusi, maka bangkitkan semua anak-anaknya. Jika I tidak mempunyai anak, kembali ke langkah yang kedua. Untuk setiap anak J dan sampul I, hitung dan masukkan semua anak-anak tersebut ke dalam key. Yang keenam, kembali lagi ke langkah kedua. Lalu, masalah yang bisa diselesaikan menggunakan BNB. TSP atau Traveling Salesman Problem. Diketahui cost matrix sebuah graf TSP sebagai berikut, seperti ini. Lalu kita gambarkan TSP-nya dan menentukan lintasan TSP terpendek menggunakan BNB. Sini pertama kita reduksi baris. Reduksi baris ini di setiap baris kita melihat nilai terendahnya yang akan dikurangi dengan nilai itu sendiri yang maka hasilnya akan menjadi 0. Di sini baris pertama yang terkecil 5 jadi kurangi 5, yang baris kedua terkecil 6 kurang 6, ketiga kurangi 8, ke 4 kurangi 9 dan kelima dikurangi 6. Lalu jika sudah, kita lihat lagi di kolomnya, kolom mana yang belum memiliki nilai 0. Kolom 1 sudah, kolom 2 sudah, kolom 3 sudah, di kolom 4 ini kan belum. Maka kita kurangi lagi dengan nilai terendahnya, maka kita kurangi 1. Sudah, dan di kolom kelima sudah memiliki nilai 0. Jika sudah, maka kita tambahkan semua pengurangan tadi ini, 6 tambah 8 tambah 5 tambah 6 tambah 8 tambah 9 tambah 6 dan tambah 1. Maka hasilnya jadi 35. Lalu kita buatkan pohon ruang status seperti ini. Lalu ada simpul 2 lintasan 1 dan 2. Jadi di baris pertama dengan kolom kedua itu kita kasih nilai vektor batas. Lalu kita mencari lagi di setiap baris dan kolom itu harus memiliki nilai 0. Nah, karena di sini semua sudah memiliki nilai 0, maka langsung kita hasilkan saja. Yang bagian B, C,2 itu sama dengan C1 tambah A1,2 1 dan 2 tambah R. Di sini 3 sama dengan C ini tadi nilainya ini 35 tambah 3 tambah 0. Lalu simpul 3 lintasan 1,3. Di sini kita cari lagi seperti tadi, setiap barisnya. Di sini kan belum memiliki nilai 0. Maka di baris kedua kita kurangi 1. Semua juga sudah. Bukan sudah ya. Kita cek lagi kolomnya. Jika sudah ada semua juga kolomnya, maka kita langsung hasilkan saja. Di sini 35 tambah 0 tambah 1 ya, nilainya 36. Lalu simpul keempat lagi, karena kan juga semua baris dan kolomnya sudah memiliki nilai 0, maka kita langsung hasilkan saja. Yang 35 tambah 3 sama dengan 38. Lalu di simpul 5 juga, lintasan 1 dan 5, kita terbatas lagi di baris 1 dan kolom 5. Kita lihat lagi nilainya, setiap
baris dan kolom sudah memiliki nilai 0, maka kita langsung hasilkan saja. Ini 35 tambah 37 tambah 0 sama dengan 42. Lalu kita lihat nilai terendahnya. Kita buatkan dulu pondrong status dengan hasil-hasil yang tadi nih. Seperti ini. Tadi hasilnya ada 38, 36, 38 dan 42. Lalu kita buatkan pondrong status. Lalu kita cari nilai mana yang terendah. Dikarenakan di sini nilai terendah di simpul ketiga, maka di sini lintasannya kita ambil 1, 3. Lalu juga kita lagi ke baris 2. Kolom 2. Jadi yang kita kasih tag terbatas baris 1, simpul 3 dan simpul 2. Lalu kita lihat lagi yang mana belum memiliki nilai 0. Di sini belum ada di baris ke 2. Kita kurangi 1 karena di sini nilai terendahnya 1. Lalu sudah kita hasilkan 36 tambah 0 tambah 1 sama dengan 37. Lalu simpul ke-7 lintasan 1, 3 dan 4. Lalu di sini kita lihat lagi di baris kedua lagi yang kita kurangi 1. Lalu hasilnya 36 tambah 0 tambah 1 hasilnya 37. Lalu simpul ke-8 lagi baris kedua kita kurangi 5 dan hasilnya 36 tambah 3 tambah 5 sama dengan 44. Lalu kita buatkan lagi pondrong statusnya dengan nilai 37, 37 dan 44. Kita buat sini. Ya, jika nilai terendahnya memiliki dua nilai yang sama, 37 dan 37, kita terserah pilih ke simpul yang mana. Di sini saya memilih simpul yang ke 6. Lalu kita buat lagi simpul 1. Kita buat lagi lintasannya 1, 3, 2 dan 4. Lalu kita ke sini atau terbatas, kita cari lagi. Kita membuat lagi semua nilai 0 di baris dan kolom. Ya, jika sudah langsung hasilkan. Sini 37 tambah 4 tambah 0 sama dengan 41. Lalu kita simpul ke 10. Di sini kita kurangi 4 di baris ke 4 sini karena belum memiliki nilai 0. Lalu kita hasilkan 37 tambah 3 tambah 4 sama dengan 0. Kita buat lagi pondrong status dengan nilai yang tadi. Di sini 41 dengan 44. Karena nilainya 41 yang terendah, kita pilih 41. Lalu simpul 11 semua dikasih nilai terbatas, ya maka hasilnya sudah 41 tambah 0 dan tambah 0 jadi 41. Lalu ini pondrong statusnya. Nah, jadi X-nya itu 1, 3, 2, 4, 5, 1 dengan bobotnya 41. Kemudian excitement problem atau masalah penugasan. Masalah penugasan ini digunakan untuk mengatasi masalah yang berhubungan dengan penugasan yang optimal dari macam-macam sumber yang produktif atau personal yang mempunyai tingkat efisiensi berbeda-beda untuk tugas yang berbeda-beda pula. Setiap sumber harus ditugaskan hanya untuk satu tugas. Masalah ini dapat dijelaskan dengan mudah dalam bentuk matriks segi 4, di mana baris-barisnya menunjukkan sumber-sumber dan kolom-kolomnya menjadi tugas-tugas. Contohnya itu, misalnya Iksan ingin membeli kemeja di beberapa toko. Namun karena uangnya cuma sedikit, maka Iksan ingin mengeluarkan uangnya dengan sedikit mungkin untuk membeli kemejanya. Iksan ingin membeli 4 macam kemeja dan ada 4 toko yang didatanginya, dan setiap toko Iksan ingin membeli 1 kemeja saja. Bagaimana Iksan melakukan penugasan agar dapat membeli semua kemeja dengan harga yang paling sedikit? Di sini sudah membuat tabelnya. Toko 1, toko 2, toko 3, toko 4 dan kemeja A, B, C dan D. Lalu kita cari nilai LB-nya. Kemeja A kurangi nilai di sini kita mencari nilai terendahnya. Di sini di kemeja A kurang dengan toko 3 karena di kemeja A di sini nilai terendahnya di toko 3. Kemeja B nilai terendahnya di toko 1, sini hanya 2. Kemeja C nilai terendahnya di toko 4, 6 dan juga kemeja D nilai terendahnya di toko 3. Lalu kita tambahkan semua itu 1, 2, 6 dan 5. Lalu memiliki hasil 14. Lalu maka LB-nya 14. Kita buatkan ruang statusnya begini, ruang status. Lalu kita mencari kemeja A. Kemeja A pertama di toko 1. Maka untuk di barisnya kemeja A semua disebel dan juga di setiap toko 1 kecuali toko 1 dengan toko 1 dengan kemeja A yang tidak
disable. Baru kita cari lagi nilai terendah di setiap barisnya. Sini sudah pasti 6 karena di sini tidak dihitung. Yang ini tidak dihitung. Lalu di sini nilai terendahnya 3. Kenapa tidak 2? Karena sudah dihilangkan nilainya. Lalu di sini nilainya 6 dan juga 5. Lalu kita tambahkan lagi semuanya. 6 tambah 3 tambah 6 tambah 5. Nilainya 20. Lalu kemeja A toko 2 seperti tadi. Kemeja A yang lainnya disable selain toko 2 dan juga toko 2 yang kemeja B, C, dan D juga di disable. Lalu kita lihat nilai terendahnya lagi. Di sini sudah pasti 5, sini 2, 6, dan 5. Lalu ditambahkan hasilnya semuanya 18. Kemudian kemeja A toko 3. Di sini nilai terendahnya 1, 3, 6, dan juga 6. Lalu kita hasilkan lagi semua menjadi hasilnya 15. Dan kemeja A toko 4. Di sini nilai terendahnya 2, 2, 7, dan 5. Hasilnya 16. Lalu inilah pohon ruang statusnya. Di sini tadi nilainya itu memiliki nilai 20, 18, 15, dan 16. 20, 18, 15, dan 16. Lalu yang dipilih untuk kemeja adalah toko 3 dengan nilai 15. Kan di sini kita mencari nilai terendahnya. Ini dengan kemeja itu di toko 3. Lalu kita mencari kemeja B. Kemeja B toko 1. Lalu karena di sini sudah dipilih untuk kemeja A-nya itu di toko 3, maka di sini sudah pasti di disable yang lainnya karena kita pilih nilai ini untuk toko 3. Lalu untuk kemeja B toko 1 ini kita disable lagi untuk bagian kemeja B untuk toko 2 dan toko 4 dan juga untuk kemeja C dan kemeja D karena di sini kita mencari kemeja B toko 1, kemeja B toko 1. Lalu di sini nilai terendahnya ada 1, 2, 6, dan 7. Lalu kita hasilkan lagi di sini menjadi 16. Dan kemeja B toko 2 di sini nilai terendahnya 1, 7, 6, dan 6 kita hasilkan nilainya 22. Dan kemeja B toko 4 hasilnya 1, 3, 7, dan 6 yang memiliki hasil 17. Kita buatkan lagi pohon ruang status dengan nilai-nilai tadi. Kita cari nilai mana yang terendah. Di sini nilai yang terendah ada 16, 17, dan 22. Yang dipilih adalah kemeja B di toko 1 dengan nilai 16. Lalu kita ke kemeja C. Di kemeja C sini lagi kita cari karena di sini untuk kemeja B dipilih toko 1, maka di sini lagi untuk kemeja A itu di toko 3. Kemeja B di toko 1, kita lagi cari di sini. Kemeja C kita cari untuk di toko 2 dan toko 4. Pertama kita cari dulu di toko 2. Lalu memiliki nilai 1, 2, 9, dan 8. Kita hasilkan semua nilainya 20. Lalu kemeja C toko 4. Ini kita lihat lagi nilai terendahnya 1, 2, 6, dan 7. Lalu kita hasilkan semua hasilnya 16. Lalu nilai pohon ruang statusnya di sini yang dipilih adalah kemeja C itu toko 4 dengan nilai 16. Lalu kita ke kemeja D di toko 2, sudah pasti toko 2 karena semua toko sudah dipilih. Maka di sini inilah pohon ruang statusnya. Jadi penugasannya adalah kemeja A dibeli di toko 3, kemeja B dibeli toko 1, kemeja C di toko 4, kemeja D di toko 2. Lalu algoritma divide and conquer. Algoritma divide and conquer. Divide yang berarti membagi persoalan menjadi beberapa masalah yang memiliki kemiripan dengan persoalan semula namun berukuran lebih kecil, dan conquer atau solve yang berarti menyelesaikan masing-masing suatu masalah baik secara langsung atau secara rekursif. Algoritma pengurutan secara divide and conquer. Ada dua pendekatan atau approach pengurutan. Pertama, mudah membagi, sulit menggabung, atau easy split atau hard join. Tabel A dibagi dua berdasarkan posisi elemen. Algoritma yang termasuk dalam jenis ini itu A urut gabung atau merge sort, lalu urut sisip atau insertion sort. Ada juga kedua sulit membagi.
tapi mudah menggabungkannya, ada hard split atau easy join. Tabel A dibagi dua berdasarkan nilai elemennya. Misalkan elemen-elemen A1 kurang dari sama dengan elemen-elemen A2. Algoritma termasuk jenis ini ada urut cepat atau quick sort, ada juga urut seleksi atau selection sort. Yang pertama, merge sort. Algoritma pengurutan data merge sort dilakukan dengan menggunakan cara divide and conquer, yaitu dengan memecah kemudian menyelesaikan setiap bagian, kemudian menggabungkannya. Pertama, data dipecah menjadi dua bagian, di mana bagian pertama merupakan setengah jika data genap atau setengah minus atau setengah minus 1 jika datanya ganjil dari seluruh data. Kemudian dilakukan pemecahan teknik untuk masing-masing blok sampai hanya terdiri dari satu data tiap blok. Setelah itu digabungkan dengan membandingkan pada blok yang sama apakah data pertama lebih besar daripada data ke tengah atau plus 1. Jika data ke tengah atau plus 1 dipindahkan sebagai data pertama, kemudian data ke pertama sampai ke tengah digeser menjadi data kedua sampai ke tengah plus 1. Kemudian seterusnya sampai menjadi satu blok utuh seperti awalnya, sehingga itulah seperti ini contohnya. Pertama di sini saya memiliki nilai 6 nilai yang berbeda-beda, lalu kita bagi 2, 3 nilai dan 3 nilai. Lalu yang kita bagi menjadi dua bagian. Di sini ada 1 nilai dan 2 nilai, dan juga 1 nilai dan 2 nilai. Lalu yang 1 nilai ini langsung kita turunkan, dan 2 nilai ini kita kasih pisah lagi menjadi 1. Kita tentukan yang mana. Kita turunkan dulu 5 dan 12. Lalu ini kita turunkan juga menjadi satu bagian. Lalu di sini 6 lagi turun. Di sini kita tentukan mana yang terendah. Di sini antara 5 dan 12 yang terendah 5, lalu 12, lalu 10 turun, 9 dan 1 kita tentukan yang mana lagi terendah. Di sini 1 dulu baru 9. Kita gabungkan lagi nilainya. Di sini 5, 6, 12, 1, 9, 10. Di sini kita langsung urutkan. Di sini 5 di sini, 6 masuk sini dan 12 sini. Lalu jika sudah kita gabungkan lagi datanya, lalu dia akan mengurutkan nilainya 1, 5, 6, 9, 10, 12. Seperti itu. Lalu insert and sort yang merupakan sebuah algoritma pengurutan yang membandingkan dua elemen data pertama, lalu mengurutkannya, kemudian mengecek elemen data berikutnya satu persatu yang dibandingkan dengan elemen data yang telah diurutkan. Contohnya itu seperti ini. Saya memiliki lagi 6 nilai yang berbeda-beda yang secara acak, lalu kita urutkan. Sini pertama data ketiga. Data pertama ini memiliki nilai 3, lalu kita bandingkan dengan data kedua memiliki nilai 7. Kita bandingkan mana yang lebih rendah. Sini 3, lalu 7. Setelah itu kita bandingkan dengan data ketiga yang memiliki nilai 6. Setelah kita bandingkan, ini nilainya masuk ke mana? Maka masuknya itu ke 3, 6, 7. Ya, seperti begitu seterusnya. Kita bandingkan lagi dengan data ke-4, ke-5, dan ke-6. Sudah. Lalu kita ke quick sort. Quick sort merupakan sebuah algoritma pengurutan data yang menggunakan teknik pemecahan data menjadi partisi-partisi, sehingga metode ini disebut juga dengan nama partition extend sort. Untuk menilai iritasi pengurutan, pertama-tama sebuah elemen dipilih dari data, kemudian elemen-elemen data akan diurutkan, diatur sedemikian rupa. Lalu algoritma ini mengambil salah satu elemen secara acak, biasanya dari tengah, yang disebut dengan pivot, lalu menyimpan semua elemen yang lebih kecil di sebelah kiri pivot dan semua elemen yang lebih besar di sebelah kanan pivot. Hal ini dilakukan secara rekursif terhadap elemen di sebelah kiri dan kanannya sampai semua elemen sudah terurut. Nah, di sini saya memiliki 7 nilai yang berbeda yang lalu akan diurutkan. Di sini saya memilih pivot ini di angka 6 di tengah-tengah, lalu di sini ada partisi 1 dan partisi 2. Lalu kita bandingkan nilai pivot ini dengan data pertama. Di sini 8. Kita bandingkan, karena 8 itu lebih besar kita taruh di sebelah kanan. Lalu di sini kita bandingkan lagi dengan 2. Karena 2 lebih kecil kita taruh di sebelah kiri. Nah, dan begitu seterusnya. Kita bandingkan. Jika dia lebih besar taruh di kanannya pivot, jika lebih kecil ditaruh di kirinya pivot. Jika sudah, maka hasilnya akan terurut seperti ini. Lalu selection sort merupakan metode pengurutan data mencari nilai data terkecil, dimulai dari data di posisi 0 hingga di posisi n-1. Algoritma selection sort akan memindai nilai terkecil dari suatu kumpulan data.
dan jika ada, data tersebut akan diletakkan pada urutan pertama. Begitu selanjutnya untuk urutan kedua dan seterusnya. Contohnya itu seperti ini. Kita memiliki 6 data dengan memiliki nilai yang berbeda-beda. Di sini data pertama memiliki nilai 2, kita bandingkan dengan data yang kedua memiliki nilai 3, kita cari yang mana terendahnya. Di sini 2, 3, lalu kita cek dengan 7 lagi. Tidak, di sini kita langsung mencari untuk selection sort, kita langsung cari di sini nilai terendahnya. Di sini karena pertama nilai terendahnya 2, langsung kita taruh di sebelah kiri. Kita cari lagi di bagian data sini. Cari yang mana terendahnya. Sini nilainya 4, 3 yang terendah, maka kita langsung taruh lagi di sebelah kiri. Kita cari lagi di sini yang terendah, di sini bikin 4, kita taruh lagi di sebelah kiri, dan seterusnya. Decrease and conquer. Decrease and conquer merupakan metode desain algoritma dengan mereduksi persoalan menjadi beberapa subpersoalan yang lebih kecil. Tetapi selanjutnya hanya memproses satu subpersoalan saja. Berbeda dengan divide and conquer yang memproses semua subpersoalan dan menggabungkan semua solusi setiap subpersoalan. Decrease and conquer terdiri dari 2 tahapan. Pertama, decrease memproduksi persoalan menjadi beberapa persoalan yang lebih kecil. Biasanya 2 subpersoalan. Conquer memproses satu subpersoalan secara reksursif. Decrease and conquer memiliki 3 varian. Pertama, decrease by a constant. Ukuran instan persoalan direduksi sebesar konstanta yang sama setiap iterasi algoritma, biasanya konstanta sama dengan 1. Decrease by a constant factor. Ukuran instan persoalan direduksi sebesar faktor konstanta yang sama setiap iterasi algoritma, biasanya faktor konstanta sama dengan 2. Decrease by a variable size. Ukuran intens persoalan diproduksi bervariasi pada setiap iterasi algoritma. Kita memiliki contoh yang pertama itu interpolation search. Interpolation search itu atau pencarian interpolasi adalah metode pencarian dengan cara mencari atau letak posisi data yang akan dicari. Data harus diurutkan secara ascending lebih dahulu sebelum melakukan pencarian data. Di sini diketahui data ada 21, 25, 28, 33, 38, 39, 48, 49, dan 69. Lalu kita mencari data 27 dan 49. Pertama kita cari data 27. Awalnya 1 dan nilai akhirnya 9. Kan di sini kita memiliki 9 data. Lalu cari data selama awal kurang dari akhir. Ini posisi dengan 1 tambah 27 kurang 21 per 69 kurang 21 kali 9 kurang 1. Nah, di sini hasilnya 2. Lalu kita lihat data 2 sama dengan 27? Tidak. Jika tidak, kita cari lagi apakah data 2 itu kurang dari 27? Nah, kita dengan 3 di sini. Ternyata posisinya itu iya. Lalu kita tanya apakah data ketiga itu sama 27? Data ketiga 1 2 3 bukan. Lalu kita tanya lagi apakah data ketiga itu kurang dari 27 sama 1? Ternyata tidak. Maka hasilnya tidak ditemukan karena itu awal lebih besar dari akhir. Kita cari data ke-49. Awalnya 1, akhirnya 9. Lalu kita cari lagi datanya seperti tadi. Di sini memiliki hasil 6. Lalu kita tanya data ke-6 sama 49. Di sini data ke-6 sama 9. 1 2 3 4 5 6 49 bukan. Lalu kita cari lagi di sini, lalu memiliki hasil 8. Lalu kita tanya data ke-8 apakah 49? Hitung lagi 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya, akhirnya datanya sudah ditemukan. Lalu ada contoh untuk mencari koin palsu. Untuk mencari sebuah koin palsu dengan timbangan dimulai dengan membagi 2 bagian sama jumlahnya. Jika jumlah koin ganjil, maka satu koin acak tak dimasukkan. Lalu timbanglah kedua kelompok koin tersebut. Jika salah satu bagian lebih ringan, maka lanjutkan proses pencarian di kelompok koin tersebut. Jika beratnya sama, maka koin yang tidak dimasukkan tadi berarti koin palsu. Ulangi proses hingga koin palsunya didapatkan. Kompleksitasnya itu T dalam kurung N sama dengan 1 tambah T dalam kurung N per 2. Contohnya itu seperti ini. Sini saya memiliki 8 koin. Salah satunya itu adalah koin palsu. Lalu kita bagi 2. Memiliki 4 koin dengan 4 koin. Kita timbang mana yang lebih ringan.
ternyata di bagian kiri ini timbangannya lebih ringan. Jadi kita ambil lagi di bagian koin kiri ini, kita bagi lagi menjadi dua agar sama rata, lalu kita timbang. Di sini ternyata lagi di bagian kiri lebih ringan. Jadi kita ambil lagi tadi data yang dari kita ambil koin dari sebelah kiri, kita bagi dua lagi dan kita timbang. Nah, ternyata di sini sebelah kanannya itu ternyata lebih ringan. Maka itu karena koinnya sudah sisa satu ya, pasti itu sudah koinnya yang palsu. Nah, sekian penjelasan dari resume yang telah saya buat. Jika ada salah kata atau yang kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Saya Gianluca Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.